Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat sepanjang malam hari ini. Saya memberikan tema renungan malam hari ini yaitu Aku dan kamu saling membutuhkan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Aku dan kamu adalah pribadi yang berbeda, tetapi pribadi yang berbeda ini mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama saling membutuhkan. Kata saling adalah kata untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan. Kalau di dalam perintah firman Tuhan tadi bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, ini adalah merupakan sebuah perintah bagi kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita saling berbalas-balasan. Berbalas-balasan untuk apa? Berbalas-balasan untuk sama-sama saling menolong, melakukan hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan supaya apa yang kita buat menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Manusia disebut sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup seorang diri, siapapun dia, baik orang kaya maupun orang miskin. Tentunya mereka semua memerlukan bantuan orang lain. Mereka tetap membutuhkan orang lain. Demikian juga firman Tuhan menasehatkan kepada kita. Dan melalui nasihat ini, Rasul Paulus juga memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan beberapa hal mengenai firman Tuhan ini, yaitu bagaimanakah sikap kita bahwa sebagai manusia saling membutuhkan yang harus kita lakukan menurut pembacaan kita malam hari ini. Yang pertama di ayat yang kedua dikatakan saling tolong menolong. Saling tolong menolong ini adalah bukti nyata sebagai manusia bahwa kita membutuhkan keberadaan orang lain. Namun ada saat-saat tertentu di mana mungkin kita juga harus melakukan segala sesuatu seorang diri atau melakukan segala sesuatu kita sendirian. Tetapi di lain waktu, di lain kesempatan kita lebih banyak membutuhkan orang lain untuk meringankan beban kita. Dan hal ini disebutkan firman Tuhan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pun dapat melakukan atau menyatakan perbuatan kita untuk saling tolong-menolong kepada orang lain, karena itu adalah merupakan bukti bahwa kita pun peduli kepada orang lain dan suatu saat kita pun membutuhkan pertolongan orang lain. Yang kedua, di ayat yang pertama. Yang kedua adalah saling mengingatkan. Di ayat yang pertama firman Tuhan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Manusia tidak ada yang sempurna. Tentu saja mungkin kita mendapati saudara kita, saudara seiman atau teman atau sahabat melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, maka kita yang beriman, tahu firman, maka dikatakan kita juga harus bisa saling mengingatkan. Namun apa yang harus kita lakukan ketika kita mengingatkan saudara kita ketika mereka berbuat salah? Di dalam Matius 18 ayat yang ke-15, Matius pasal 18 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi ketika kita memberitahukan, kita menegur, mengingatkan saudara kita ketika mereka berbuat salah, maka
caranya kita menasehati adalah dikatakan tegur mereka dengan empat mata. Supaya apa? Supaya kita tidak mempermalukan orang tersebut, tidak memperlakukan semena-mena terhadap orang yang melakukan kesalahan, tetapi diberikan hikmat dengan kasih, kita bisa mengingatkan dan menegur dia dengan cara seperti yang dikatakan firman Tuhan. Yang ketiga yang harus kita lakukan sebagai makhluk atau kaum yang saling membutuhkan, di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 kembali di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baik tidak selalu memberi berupa materi, tetapi apa saja yang bisa kita buat ketika itu bisa meringankan beban orang tersebut, maka kita harus melakukannya. Karena kita orang yang memiliki kasih Tuhan, maka kita dapat mengerjakan itu sebagai anggota, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang atau kaum yang juga sama-sama saling membutuhkan apa yang dibuat orang lain juga kepada kita. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-8, Efesus pasal 6 ayat yang ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi apapun yang kita buat dicatat oleh Tuhan. Apalagi perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sebagai tanda kita mengasihi, tanda kita peduli kepada orang lain. Maka kita melakukannya, terlebih melakukan karena kita mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat. Hasilnya, kalau kita melihat hasil jika kita melakukan hal-hal yang baik kepada semua orang, di ayat yang ke-9, Galatia 6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu, jangan lelah berbuat baik. Jangan lelah untuk kita terus tetap saling tolong-menolong. Karena ketika kita menolong, ketika kita berbuat baik, itu sama seperti benih yang kita tabur. Suatu saat ketika kita membutuhkan, kita akan menuainya. Kita pun ketika membutuhkan pertolongan, Tuhan bisa mengirimkan siapa saja untuk menolong kita. Yang harus kita waspadai, yang perlu kita waspadai di dalam kita melakukan hal-hal yang demikian adalah dikatakan saat kita berbuat baik, saat kita menolong orang yang membutuhkan, menasehati orang lain, terkadang sebagai manusia kita lupa diri dan membanggakan diri sebagai orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Sombong, mulai congkak. Oleh sebab itu apa yang dikatakan firman Tuhan di ayat 1 bagian B? Di ayat 1 bagian B, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita bersyukur bahwa semua yang kita lakukan karena firman Tuhan pasti ada hasilnya, pasti ada upahnya. Namun yang perlu kita waspada, jangan sampai kita disebut sebagai orang-orang yang sombong rohani, congkak rohani. Karena kita berbuat baik, maka kita merasa semuanya itu tertuju kepada kita. Kita lebih baik dari yang lain. Tentu saja tidak. Karena apa yang kita buat, semua karena kita mengasihi Tuhan. Dan apapun yang kita punya, sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah melalui renungan pada malam hari ini kita boleh belajar bagaimanakah sikap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk mempedulikan orang lain, saling tolong-menolong dan selalu berbuat baik seperti Yesus yang senantiasa baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang Engkau senantiasa nyatakan dalam setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kami untuk terus mengasihi sesama kami, peduli kepada sesama kami seperti Engkau yang senantiasa mengasihi kami, mempedulikan kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah supaya mereka pun menerima firman Tuhan, dikuatkan dan diberkati. Kami mau beristirahat pada malam hari ini. Tuhan menyertai jemaat Tuhan, menyertai kami semua. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.